Bismillah ya kawan. Tes suara. Bismillah. Yang di bagian akhwat tes suara. Jazakumullah, insyaallah. Bentar yang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan sebelumnya kita masih dalam pembahasan bait wa kaniyabatin anil fi'lin bila ta'athurin wa kaftiqarin usila, tentang suatu kalimat isim yang dia dimabnikan sebab dia itu menggantikan ataupun sebab dia itu menyerupai huruf dari segi apa? Dari segi menggantikan fi'il. Menggantikan fi'il. Maksudnya bagaimana? Bahwa fi'il yang kemarin kita bahas, bahwa fi'il itu karakternya dia bisa mengaruhi orang lain, mempengaruhi kalimat lain, tetapi tidak bisa dipengaruhi oleh lafaz lainnya. Itu secara umum kalimat fi'il. Secara umum kalimat fi'il. Sampai perkataan musannaf di sini setengah baitnya. Ini yang dibahas dalam halaman berapa ini? Halaman 31. Halaman 31. Wahtaraza biqaulihi bila ta'assurin. Dalam bait yang ke-17 sebelumnya disebutkan
wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussilah. Artinya bahwa suatu kalimat isim yang menggantikan kalimat fi'il dan dia bisa berfungsi sebagai kalimat fi'il adalah isim yang bagaimana ini? Tidak semua isim. Tidak semua isim. Tetapi suatu kalimat isim yang bila ta'athur. Bila ta'athur. Artinya kalimat isim tersebut dia itu lainnya, tetapi tidak bisa diamalkan oleh lafaz yang lainnya, sebagaimana dia bisa beramal tapi tidak bisa diamalkan oleh lafaz yang lainnya. Rata-rata fi'il semacam itu. Walaupun nanti ada fi'il yang tidak semacam itu. Sekarang kita perhatikan ini. Kalau seandainya muncul suatu pertanyaan begini, kalau seandainya ada suatu kalimat ini, ada suatu kalimat isim, dia itu menggantikan suatu kalimat fi'il, berarti seakan-akan dia syibah niyabi, menggantikan kalimat fi'il. Tetapi masalahnya kadang-kadang ada suatu kalimat isim yang dia menggantikan suatu kalimat fi'il, tetapi dia itu terkena efek oleh lafaz yang lainnya. Maka kalau seandainya ada suatu kalimat isim, dia itu menggantikan kalimat fi'il, tetapi terkena ataupun bisa diimbasi oleh lafaz yang lainnya, maka isimnya bukan termasuk isim yang mabni. Bukan termasuk isim yang mabni. Contoh yang bila ta'athur di sini bagaimana? Perhatikan, kita bacakan di sini, bacakan syarahnya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang Mas sampaikan nanti dijawab dalam syarah ini. Perhatikan. Wahtaraza biqauli bila ta'athurin amma naba'il fi'li wa huwa muta'athir bil 'amil. Ini pengecualiannya berarti kalau seandainya ada suatu kalimat isim, dia menggantikan kalimat fi'il, tetapi dia itu muta'athir bil 'amil, ataupun dia itu bisa dipengaruhi oleh suatu amil, maka tidak termasuk dalam kategori syibah niyabi. Artinya kalau bukan termasuk syibah niyabi, artinya dia bukan termasuk isim yang mabni. Kalau bukan mabni berarti dia adalah isim yang mu'rab. Nahwu, contohnya di sini perhatikan. Darban Zaidan. Lafaz darban Zaidan kalau diartikan ya kawan sekalian, kalau darban Zaidan ini yaitu diterjemah, misalnya terjemahannya adalah idrib Zaidan, pukullah si Zaid. Padahal secara lafadznya bahwa lafaz darban itu adalah masdar. Itu adalah masdar. Daraba yadribu darban, dia adalah masdar. Kok bisa dia mempunyai arti idrib? Kok bisa dia mempunyai arti idrib? Bisa, karena kenapa? Karena darban di situ itu memang diartikan dengan arti idrib. Artinya lafaz darban yang dia adalah aslinya kalimat isim, saat dia memiliki arti idrib yang merupakan fi'il amar, maka di situ isim di sini dia menggantikan suatu kalimat fi'il. Kata darban diganti dengan kata idrib Zaidan, diganti dengan darban Zaidan. Pertanyaan mungkin begini, itulah darban Zaidan, apakah dia itu isim mabni ataukah dia itu isim mu'rab? Ternyata selidik, kata darban Zaidan dia itu bukanlah isim mabni. Karena kenapa? Walaupun awal-awalnya dia itu menggantikan kalimat lafaz idrib, tetapi ternyata lafaz darban di sini ini dia itu terkena suatu efek lafaz yang lainnya yang dibuang. Lafaz lainnya yang dibuang. Kok tahu ada lafaz lain yang dibuang bagaimana? Buktinya lafaz darban itu dibaca nasab. Lafaz darban dibaca nasab. Artinya kalau seandainya dia dibaca nasab, pasti lainnya
yang menghendaki lafaz darban dibaca nasab ataupun fathatain dalam lafaz, dalam contoh ini. Kok yakin sekali di situ ada suatu lafaz yang menghendaki lafaz zaidan dibaca nasab? Kenapa? Karena seandainya begini ya ikhwas sekalian, susunan umum dalam bahasa Arab, kalau seandainya ada suatu kalimat isim, dia berada di awal kata, maka dia seharusnya dibaca rafa. Seharusnya dia dibaca rafa, khususnya untuk isim ma'rifah. Ada sebagian isim nakiro yang berada di awal kata, nanti dia dibaca rafa sebagai mubtada. Lafaz darban di sini saat dia dibaca nasab, maka bisa diyakinkan bahwa lafaz darban tersebut dipengaruhi oleh amil, oleh suatu lafaz lain yang dibuang ataupun yang tidak disebutkan, yang menghendaki lafaz darban dibaca nasab. Contohnya bagaimana? Misalkan idrib darban zaidan. Idrib dibuang. Idrib dibuang. Kemudian ditaruhlah ataupun ditetapkanlah lafaz darban. Ataupun nanti mungkin dia saat dijadikan darban ini hanya sebagai maf'ul mutlak saja, tapi nanti itu tidak diartikan darban sebagai mengganti kalimat fi'il kata idrib. Tapi di sini sekedar memperkirakan saja ini, memperkirakan bahwa suatu lafaz darban itu saat dia dibaca nasab berarti ada suatu lafaz lain yang menghendaki lafaz darban dibaca nasab. Selama ada lafaz lain dari darban yang dibaca nasab tersebut, lafaz darban dibaca nasab, artinya kata darban zaidan di sini, darbannya dia termasuk isim, tapi dia walaupun menggantikan kalimat fi'il, tetapi dipengaruhi oleh lafaz lain. Berhubung bisa dipengaruhi oleh lafaz lain, artinya muta'athir bil 'amil, terpengaruhi oleh lafaz lain, maka kata darban bukan termasuk isim yang mabni, bukan termasuk isim yang mabni. Kita perhatikan. Fa innahu naba manaba idrib. Fa innahu naba manaba idrib. Karena lafaz darban di sini ini, kenapa kok dia dikatakan menggantikan suatu kalimat isim? Karena lafaz darban di sini posisinya dia itu menggantikan lafaz idrib. Walaysa bimabniyin, dan dia bukan termasuk isim mabni. Lita'atsurihi bil 'amil, karena dia itu terpengaruhi oleh suatu amil. Kok tahu bagaimana? Ya tadi itu lafaz darban dia dibaca nasab. Dia dibaca nasab. Kalau seandainya tidak dibaca nasab, seandainya tidak terpengaruhi oleh lafaz lain, pasti lafaz darban itu dibaca darbun sebagai mubtada walaupun dia adalah isim nakirah. Wala yajuzu li kitabin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namira. Nanti insyaallah dalam bab tersebut, dalam bait tersebut insyaallah nanti akan kita bahas apakah diperbolehkan mubtada terdiri dari isim nakirah. Nanti insyaallah kita bahas di sana. Fa innahu mansubun bil fi'lil mahdhuf. Jadi kata darban di sini dia dinasabkan dengan fi'il yang terbuang. Mungkin kalau dikira-kirakan idrib darban zaidan bi khilafi daraki, beda dengan lafaz daraki. Lafaz daraki dia itu isim menggantikan fi'il, artinya adrik, artinya adrik, susullah, kejarlah bisa, tangkaplah juga bisa. Dan dia itu isim menggantikan fi'il kata adrik, tetapi dia itu tidak bisa dipengaruhi oleh lafaz lain, sehingga saat dia tidak bisa dipengaruhi oleh lafaz lain, maka lafaz daroki dimabnikan. Saat daroki dia menyerupai lafaz adrik, saat dia daroki itu dia menggantikan lafaz adrik, maka di sini lafaz daroki termasuk isim yang mabni karena dia tidak bisa terpengaruhi oleh lafaz yang lainnya. Ini sibahnya disebut sebagai sibah niyabi. Fa inna wa in kana naiban an adrik fa laysa muta'athir bil 'amil. Jadi walaupun di sini sama-sama menggantikan lafaz adrik, tetapi dia itu lafaz darki tidak terpengaruh dengan suatu amil. Kita baca paragraf berikutnya sebelum
terakhir ini. Masih ada 2 paragraf lagi atau 3 paragraf lagi. Wa hasilu ma dzakara al-musannif. Jadi inti ataupun natijah ataupun kesimpulan apa yang telah disebutkan oleh musannif, annal masdar al-mawdu' mawdi'al fi'li, bahwa sungguhnya masdar yang diletakkan sebagai atau diletakkan dalam posisi sebuah fi'il. Jadi mana tadi? Wa asma af'al dan juga isim-isim fi'il ishtaraka fi niyabah manabil fi'li. Dua-duanya baik isim yang berfungsi menggantikan suatu fi'il ataupun isim yang menggantikan suatu isim fi'il, dua-duanya di sini adalah ishtaraka dua-duanya itu bersekutu. Dari segi apa? Maksudnya ada titik kesamaan antara keduanya. Baik masdar yang menggantikan suatu kalimat isim, suatu kalimat fi'il, ataupun yang menggantikan suatu isim fi'il. Dua-duanya itu ada unsur keserupaan. Dari segi apa? Dua-duanya sama menggantikan kalimat fi'il. Lagi masdar muta'athir bil amil, tetapi bedanya masdar itu dia terpengaruh dengan amil tadi itu. Sehingga lafaz apa? Darban Zaidan dia dibaca nasab karena pengaruh lafaz yang lainnya. Li'adan musyabahatihi al-harfa fa'uriba. Sehingga di sini ini lafaz ataupun isim masdar yang menyerupai fi'il karena menggantikan ataupun isim masdar yang menggantikan suatu kalimat fi'il, berhubung dia itu bisa dipengaruhi oleh lafaz yang lainnya, maka secara otomatis dia itu tidak menyerupai kalimat huruf. Karena kalau menyerupai kalimat huruf pasti akan dimabnikan, nggak bisa kepengaruh oleh lafaz yang lainnya. Wa asma al-af'al ghairu muta'assir bil 'amil. Sedangkan di sini asma af'al dia tidak terpengaruh oleh suatu amil. Fabuniyat, maka oleh karena itu diidgham dimabnikan limusyabahatiha al-harfa, karena menyerupai huruf fi annaha. Dari segi apa? Dari segi dia itu menggantikan fi'il wa ghairi muta'athirah bih, dan tidak terpengaruh oleh suatu amil. Wa hadha alladhi dzakara al-musannif mabniyyun ala anna al-asma' al-af'al la mahalla laha min i'rab. Sehingga di sini ikhwas sekalian, bahwa apa yang disebutkan oleh musannif tentang keserupaan yang menggantikan kalimat fi'il sebagaimana kalimat huruf, maka di sini dimabnikan ala anna al-asma' al-af'al la mahalla laha min i'rab. Kemudian natijanya bagaimana? Bahwa isim-isim fi'il termasuk kata daroki tadi itu la mahalla laha min i'rab. Dia tidak ada mahal dalam segi i'rabnya. Maksudnya tidak ada mahal dari segi i'rabnya, tidak ada isim fi'il yang berfungsi sebagai maf'ul bihi, ataupun yang berfungsi sebagai fa'il, ataupun yang berfungsi sebagai hal, ataupun yang berfungsi sebagai mubtada, ataupun yang lain sebagainya. Sehingga di sini inilah yang disebut sebagai la mahalla laha min al-i'rab. Wal masalah khilafiyah. Ini ada khilafiyah. Masalah ini ada khilafiyah. Ada pertentangan di antara para ulama, ada khilaf di antara para ulama, dan nanti insyaallah wa sanadhkuru dzalika fi babil af'al, dan nanti akan disebutkan semuanya dalam bab af'al. Nanti insyaallah ada pembahasan masalah ini. Kemudian warabi'u, yang keempat ini syibah ar-rabi'. Kalau dibuat perincian ya kawan sekalian, kalau dibuat perincian, maka nanti ini saat disebutkan syibah rabi', maka itu adalah isim mabni yang keenam. Isim mabni yang keenam. Kita hitung kemarin, itu isim syarat, istifham, isim istifham, kemudian isim isyarah, termasuk syibah ma'nawi. Ma'nawi. Kemudian ada lagi asmaul af'al. Tadi itu adalah syibah niyabi. Berarti sudah berapa? Yang keempat. Afwan, untuk yang pertama syibah ma'nawi itu isim dhamir. Isim dhamir. Kemudian isim dhamir syibah wad'i. Yang isim dhamir itu syibah wad'i. Kemudian 3 isim yang berikutnya, isim syarat, isim mausul,
isim syarat, isim istifham, termasuk isim isyarah, dia adalah syibah ma'nawi. Kemudian syibah yang kelima di sini adalah isim fi'il, termasuk syibah niyami. Sedangkan yang terakhir ini adalah syibah iftiqari. Ini yang terakhir, ini dikhususkan untuk isim-isim mausul. Sehingga kesimpulannya bahwa dari keempat syibah yang telah kita sebutkan, semuanya ada 6 isim yang dimabnikan. Yang terakhir yang nomor 6 adalah isim mausul. Sekarang perhatikan. Yang keenam, syabahul harfi fil iftiqaril lazim. Ini adalah pembahasan dari bait yang ke-17, setengah dari bait yang ke-17. Tadi setelah sampai dalam bahasan bila ta'atsurin, dari situ titik untuk pembahasan syibah niyami. Kemudian wa kaftiqarin ussila, itu adalah satu syibah, yaitu syibah iftiqari. Artinya kalau iftiqar, iftaqara yaftaqiru iftiqaran, artinya adalah butuh. Artinya nanti ini isim yang dimasukkan dalam syibah butuh suatu yang lain untuk melengkapi makna isim itu sendiri. Makna isim di sini disebut sebagai usila. Artinya iftiqarnya itu muta'assil, artinya kebutuhan untuk disambungkan dengan lafaz yang lainnya itu lazim. Usila artinya atau muta'assil artinya adalah lazim hukumnya. Yang dimasukkan dalam syibah iftiqari di sini adalah isim mausul, Misalkan kita sebutkan lafaz alladzi. Alladzi dia adalah isim mausul. Isim mausul ini dia tidak mungkin berdiri sendiri. Artinya pasti ada lafaz lain yang disebutkan yang jatuh setelahnya, baik berupa jumlah ataupun sibuk jumlah, pasti disambungkan ke sana. Penyambungannya di sini ini suatu yang disambungkan dengan isim mausul, inilah yang disebut sebagai silatul mausul. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang bab isim mausul. Artinya, apakah memang setiap isim mausul dia itu perlu sebuah silah? Iya. Kalau dibuat perkiraan ini perlu secara wajib, secara harus, ataukah bersifat terserah? Ada boleh, nggak ada juga boleh. Maka dikatakan di sini adalah usilah. Artinya keperluan suatu isim mausul kepada silah itu sendiri hukumnya adalah lazim, harus ada. Artinya tidak ada isim mausul yang tersusun dalam bahasa Arab tanpa disertai dengan silahnya. Misalkan secara lengkapnya begini, ja'alladzi qama. Orang yang telah berdiri, dia telah datang. Lafaz qama ataupun semisalnya yang berupa jumlah ataupun sibuk jumlah itu wajib disebutkan setelah isim mausul. Sehingga ya ikhwas sekalian, saat ada suatu isim mausul yang karakternya dia itu wajib untuk disambungkan dengan suatu silah dan tidak bisa isim mausul berdiri sendiri, maka karakter isim mausul ini sebagaimana suatu kalimat huruf dan dia tidak mungkin bisa berdiri sendiri, pasti disambungkan dengan lafaz yang lainnya. Kita kembali ke bahasa isim mausul ya ikhwas sekalian. Isim mausul itu dia tidak mungkin berdiri sendiri dalam suatu. Kalau seandainya antum kebetulan nulis bahasa Arab, menyusun kalimat ataupun menyusun buku bahasa Arab, jangan kasih contoh misalkan ja'alladzi, ra'aitul ladzi.
Marartu billadzi. Ini nggak boleh contoh yang semacam ini. Kenapa? Karena isim mausul itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri kecuali ada jumlah yang disebutkan setelah isim mausul itu sendiri. Lengkapi. Ja'al ladzi qama, ra'aitul ladzi qama, marartu bil ladzi qama. Ja'al ladzi qama, ja'al ladzi. Perhatikan, alladzi dia sebagai fa'il. Dia sebagai subjeknya. Mana tanda rafa'nya nggak ada? Karena kenapa? Karena dia termasuk isim mabni, mahal rafi fa'il. Dalam posisi rafa' sebagai fa'ilnya. Ra'aitul ladzi qama, alladzi sebagai maf'ul bihi. Fi mahal nasb fa'il. Maf'ul bihi, afwan. Dalam mahal nasab sebagai maf'ul bihi. Wa marartu bil ladzi qama. Lafz alladzi dia juga fi mahal jarri majrurun bi ba. Dalam posisi jar karena dijarkan oleh ba huruf jar, sehingga saat tidak ada perubahan ja'al ladzi, ra'aitul ladzi, wa marartu bil ladzi qama, semua menggunakan lafaz alladzi. Tanda i'rabnya enggak kelihatan. Kenapa? Karena lafaz alladzi adalah isim yang mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia itu menyerupai kalimat huruf dari segi apa? Dari segi iftiqar. Dari segi sama-sama memerlukan suatu lafaz yang disebutkan setelah huruf ataupun setelah isim mausul itu sendiri. Coba sekarang ikhwas sekalian. Karena dari kalimat huruf itu dia tidak mungkin punya makna kecuali kan ataupun disambungkan dengan lafaz yang jatuh setelahnya. Baru dia punya makna. Saat kalimat huruf dia tidak punya makna kecuali setelah disambungkan dengan kalimat yang jatuh setelahnya. Mau tidak mau untuk memahami kalimat huruf tersebut dia wajib ataupun butuh lafaz yang jatuh setelahnya. Dia iftiqar pada lafaz yang jatuh setelahnya, sehingga tidak mungkin kalimat huruf itu berdiri sendiri. Tidak mungkin misalkan Anda membuat contoh marartu bi, setelahnya marartu bi Zaidan, ataupun raghibtu an, kemudian Anda diam. Wajib setelahnya disebutkan karena ini belum bisa dimengerti artinya ini. Jadi kalimat huruf itu semacam itu. Saat ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai kalimat huruf dari segi sama-sama punya penyambung lafaz yang jatuh setelahnya. Maka kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf wajib hukumnya untuk dimabnikan. Ini mabni yang keenam adalah isim mausul. Ini pembahasan. Sekarang kita bacakan syarahnya. Syabahul hadis masih kurang sekitar 2 menit lagi. Masih apa? Masih online? Dua-duanya? Harfi fil ittiqari lazim. Jadi kemabnian suatu kalimat isim itu sebab diantaranya adalah karena isim tersebut menyerupai kalimat huruf dari segi membutuhkan lafaz yang jatuh setelahnya. Iftiqarnya ini adalah iftiqar lazim, wajib hukumnya ada lafaz yang jatuh setelahnya yang menjadi silah kalau ada isim mausul ataupun yang isim yang diamalkan oleh kalimat huruf ini. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dan dalam sibah iftiqari di sini beliau al-musannif rahimahullah beliau mengatakan dalam perkataan beliau wa kaftiqarin usila, lafaz iftiqar usila wa dzalika kal asma'il mausulah, ataupun sibah yang semacam itu ya kawan sekalian. Ini adalah sebagaimana isim mausul. Nahwul ladzi, contohnya adalah lafaz alladzi fa innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha ila silah. Jadi semua keadaan isim mausul alladzi ataupun man ataupun ma ataupun yang lainnya, semua keadaan baik dari segi rafa'nya, nasabnya ataupun saat dalam keadaan jar, dia perlu sebuah silah. Fa asbahat al-harfa,
Oleh karena itu, isim mausul itu menyerupai kalimat huruf. Dari segi apa? Dari segi perlu lafaz yang jatuh setelahnya. Fi mulazamatil iftiqar fabuniyat. Dari segi apa? Dari segi kewajiban perlu ataupun keperluan sambung dengan lafaz yang jatuh setelahnya. Dan sebab ini maka kalimat ataupun isim mausul dimabnikan. Kemudian terakhir wahasilul baitain, kesimpulan dari dua bait yang tadi itu kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya badana lil fi'li bila ta'assur wa qafdi qarin usila. Kesimpulan dari dua bait ini ya sekalian, itu adalah annal bina yakunu fi sirati awwab. Jadi isim mabni itu masuk dalam 6 bab ini. Jadi isim mabni itu ada 6 bab ini. Yang pertama ada isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim mausul, isim af'al, kemudian yang terakhir adalah isim mausul. Jadi isim mabni ini ada 6 macam ini. Ini yang perlu diingat. Khususnya untuk teman-teman yang mungkin masih tahap menengah dalam hal ini perlu diingat. Isim mabni ada 6 macam. Sebab-sebabnya sudah kita bahas semuanya. Alhamdulillah selesai untuk pertemuan kali ini insyaallah. Dan yang kita umumkan di hari ini tentang masalah polling ataupun survei ataupun jajak pendapat itu kami lakukan adalah karena ada usulan beberapa teman atau beberapa peserta yang mengusulkan untuk meneruskan kajian kitab Mutammimah al-Ajurrumiyah. Berhubung ana susah untuk mencari jadwal lain, sehingga ana ada pikiran kalau seandainya nanti antum setuju, rata-rata dari antum setuju, insya Allah kita jalankan 2 pekan untuk Alfiyah, 2 pekan untuk Mutammimah al-Ajurrumiyah. Mutammimah al-Ajurrumiyah. Nanti insya Allah kita lihat hasilnya, apakah rata-rata antum ataupun antunna setuju ataukah tidak setuju. Oleh karena itu mohon keikutsertaannya dalam jajak pendapat tersebut, biar nanti yang kemauan antum, bukan dari kemauan kami. Kami insya Allah siap, baik alfiyah saja ataupun dua-duanya, alfiyah ataupun Mutammimah al-Ajurrumiyah. Dan yang kita sudah umumkan ataupun yang kita buat status adalah kalau seandainya nanti teman-teman baik ikhwan ataupun akhwat rata-rata setuju untuk dimasuki jadwal Mutammimah Jurumiyah, maka nanti yang untuk Mutammimah al-Ajurrumiyah kita buat sistem ngaji diroyah dan juga riwayah. Diroyah kita terangkan isinya, ilmunya, pengetahuan yang ada di dalamnya. Kemudian riwayah adalah dari segi periwayatannya. Artinya nanti semua peserta yang memenuhi kriteria baik dalam segi kehadiran ataupun dari segi tes-tesnya nanti, misalkan tesnya harus lulus sampai 90 nilainya misalkan saja, nanti untuk pengumuman resminya akan kita umumkan. Maka yang nilainya misalkan 90 ke atas dan juga dari segi kehadirannya dia bagus masya Allah, maka nanti kita berikan sanadnya. Jadi sanad nyambung sampai al-musannif insya Allah. Semoga yang kita bahas ya sekalian, jadi semoga dimengerti. Jadi teman-teman yang belum mengisi ataupun belum ikut serta untuk polling, dimohon untuk segera ikut polling. Tidak harus bergabung ke grup. Artinya setelah antum nanti ngeklik setuju ataupun tidak setuju, silahkan keluar langsung dari grupnya. Tidak harus di sana. Karena itu grup tersebut adalah bersifat sementara. Tapi nanti kalau seandainya suatu saat akan ada polling lagi, insya Allah kita akan menggunakan grup ataupun channel tersebut. Jadi mohon ini tidak ada akal-akalan, karena semua yang ngeklik nanti akan tampil namanya di sana.
Dan juga teman-teman nanti kalau seandainya dia kebetulan tidak setuju tentang adanya jadwal ini, maka tidak diwajibkan bagi dia tersebut untuk mengikuti mutammimah lajurumiyah. Berarti dia nanti ngajinya adalah 2 pekan untuk mengikuti Alfiyah Ibnu Malik. Sedangkan saat kajian matan al-jurumiyah maka tidak diwajibkan untuk hadir, tidak diwajibkan untuk gabung. Yang diwajibkan adalah nanti dia yang daftar untuk mutammimah jurumiyah. Sebagaimana kajian-kajian kitab yang lain yang diadakan di Mantabah. Semoga yang kita bahas sekalian cukup sekian insyaallah pengumumannya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mohon maaf ini lebih dari 2 menit, Mohon maaf. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini bawa manfaat insyaallah, dan semoga pengumuman yang telah Anda sampaikan bisa ditangkap, bisa dipahami insyaallah. Dan mohon maaf tadi ada sebagian akhwat yang minta kalau seandainya Alfiyah 4 kali pertemuan, kemudian yang jurumiyah ataupun mutammimah jurumiyah dicari di jadwal yang lainnya mohon maaf karena susah untuk mencari dari waktu. Ada waktu untuk ngajar, ada waktu untuk ngaji, tetap ngaji juga, tetap nyantri anak. Kemudian ada waktu untuk keluarga, ada waktu yang lainnya. Terus terang setiap isya ini full sudah jadwal-jadwal yang lainnya, sehingga susah untuk dicari waktu yang lain. Semoga yang kita bahas membawa manfaat, semoga bisa dimengerti insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.